kebanyakan case itu yang memang pasangannya posesif karena ya insecure aja. Ih takut nanti dia gini. Itu toxic sih Silent menurut treatment aku. toxic sih. Toxic ya, itu toxic parah. Toxic. Hi peeps, welcome back to our YouTube channel. It's a VIP vibes. Yuhu, ketemu lagi Halo. nih sama Aci. Halo Mbak Dea. Apa kabar Ci? Baik-baik, alhamdulillah. Oke, kalau aku agak kurang tidur sih hari ini. Kenapa itu Ya Mbak? soalnya tuh dengerin curhatan orang mulu malam-malam. Waduh, Case-nya tuh mirip-mirip. Ketebak nggak case-nya apa? aduh jangan-jangan soal hubungan nih, Nah, percintaan nih. bener. Waduh. Setiap Berat malam nih. tuh ada aja yang ngechat, deh mau curhat nih, deh menurut kau gimana? Nggak lepas dari hubungan. Oke. Dan rata-rata case-nya ini hubungan yang toxic. Toxic perspektif orang beda-beda ya. Cuma menurut aku tuh kayak, aduh kok masalahnya ini mulu gitu ya yang Yes. dicurhatin gitu. Kalau Aci sendiri pernah ada dalam hubungan yang bisa Toxic dibilang, ya? toxic? Nggak pernah sih. Serius? Maksud toxic ini kan banyak ya teman-teman. Benar. Banyak toxic, posesif mungkin. Salah satunya ya terlalu posesif, terlalu Obses sama ya. pasangan. Terlalu obses gitu ya. Terus yang lagi happening, donatur dilarang ngatur. Donatur dilarang ngatur, mau kondo. Mau kondo ya. Tapi jangan salah loh, mau kondo kadang tuh orang tuh suka susah bedain atau nggak ngerti, nggak paham gitu loh. Mau kondo sama lagi berjuang itu beda ya guys. Iya betul. Beda Dong. Dan matre sama realistis juga beda. Betul sekali. Jadi kalau menurutku ya, yang menyebabkan hubungan toksik salah satunya yang lagi happening kan mau kondo. Mau kondo tuh yang bener-bener yang laki-laki, pria yang nggak mau kerja, males-males, nggak mau berjuang, nggak ada daya juangnya gitu loh, yang pasrah sama keadaan gitu keadaan ya. kayak, Waduh. ya udahlah mau gimana lagi, udahlah nggak ada kerjaan, udahlah nunggu aja, nunggu hari gini lo nunggu nggak dapet say, Nggak lo banget. harus berjuang say gitu. Yes, betul. Beda sama cowok yang lagi berproses ya guys. Maksudnya misalnya baru lulus kuliah atau lagi udah cari sana sini, tapi belum ada, ketemu gitu ya. belum ada rezekinya, tapi berjuang gitu loh setiap hari, misalnya pergi pagi cari kerjaan. Itu beda ya. Beda. Beda juga sama cewek yang realistis sama yang matre. Kalau matre tuh yang penting lu punya duit gitu loh. Gue gak mikir cinta, gak mikir apa, dia yang penting lu punya Ada duit mau gitu. lu siapa gitu, penting lu Yes. punya duit. Mau lu available atau not available, kalau bisa ngasih duit gue mau gitu. Beda sama yang realistis. Kalau kita kan realistis ya. Maksudnya kita aja perempuan yang sebenarnya kodratnya itu di rumah gitu, kerja guys. Nih contohnya kerja gitu loh. Masa mau sama cowok yang udahlah pasrah aja? Lo nggak mungkin gitu. Enggak. Bener gak sih? Betul banget dong. Kayak nggak setara gitu ya. Jadi tuh bener, kalian laki-laki maupun perempuan harus peka gitu loh, bedain gitu, yang mana deserve, yang mana enggak. Yes, betul. Gitu. Setuju. Bener banget. Dan kalau ada lagi nih Ci, peribahasa, jangan mau nemenin dari nol. Aduh, berat Gimana nih. tuh Ci? Itu kan banyak perspektif ya. Iya. Bener, ada benernya juga dan ada salahnya juga. Jadi pro kontra aja sih. Menurut personal masing-masing aja gitu. Menurut Jadi Aci, kalau misalnya keluarganya, family-nya si perempuan ini udah memberi semuanya, selalu ada, udah settle selalu lah ya. memprovide, ya dia pasti mempunyai pikiran yang nggak mau, ngapain gue nemenin lo dari nol gitu ya. Iya. Ngapain Bener gitu sih, loh. bener. Setidaknya tuh kalau kita udah start dari 5, carilah yang juga start dari 5. Begitu, betul. Jangan dari bawahnya, karena tuh frekuensinya beda guys. Misalnya dari lifestyle dan lain sebagainya. Misalnya nih cewek ini dari lahir selalu pakai mobil. Betul. Tiba-tiba ketemu sama yang belum punya mobil, jadi jomplang. Iya. Jadi bakal banyak bumbu-bumbu kepahitan gitu loh dalam hubungannya gitu. Jadi benar-benar carilah yang setara. Itulah yang dinamakan realistis gitu.
Terus kalau yang suka-suka ngekang nggak boleh kesana, nggak boleh kesana. Pap sayang sama siapa tuh? Kenapa duduk di sebelah wanita, di sebelah pria? Nah, Aduh, itu gimana Ci? itu udah nggak zamannya nggak sih kita? Iya nggak sih, kayak aku sendiri ya. Buat cowok-cowok yang mau deketin gue ya, please nggak boleh larang-larang ya. Larang-larang dalam hal yang positif ya, misalnya ada kerjaan, partnernya betul. lawan jenis. Lu dikit-dikit kabar aduh ribet gitu. Enggak banget, itu Kamu? menghambat banget ya? Menghambat sih, emang anak sagi kayak Oh iya, Sagi nih. Sagitarius Sagi perlu people. kebebasan gitu. Tapi ya memang kalau menurut aku pribadi ya, pengalaman aku dulu, zaman aku dulu pacaran gue pernah Oke. diposesifin gitu. Oh. Ya karena si laki-laki itu menurut aku insecure aja gitu loh. Oh iya betul. Maksudnya dia gak punya kepercayaan diri yang lebih. Karena menurutku kalau laki-laki yang percaya diri, dia akan membebaskan wanitanya gitu loh. Betul Karena sekali. mindsetnya pasti yang kayak di luar sana mah dia gak bakal nemu yang kayak aku gitu. Yes. Ya udahlah misalnya dia macam-macam pun dia yang rugi gitu. Tapi ada beberapa kebanyakan case itu yang memang pasangannya posesif karena ya insecure aja. Takut nanti dia gini, takut itu kan salah satu alasan atau sumber yang membuat kamu insecure gitu loh. Overthinking ya, Overthinking, takut gitu. Oke. Padahal kan belum sah juga ya. Iya, belum sah Maksudnya juga, betul. masih Setuju. bisa mencari gitu. Masih bisa menyeleksi, asik. Bener. Dan akhirnya kebanyakan dari posesif ini jadi obses. Itu dia. Bahaya juga loh, aku juga pernah tahu. Oh, iya. Emang juga pernah? Gue pernah diobsesin. Wah, Parah, gila. dan itu menurut Parah. aku tuh kayak lu digenggam banget gitu loh. Jadi lu gak bisa napas gitu. Ibarat kata nih guys Ibarat ya, Aku oke. sampai pernah baca kutipan. Jika kamu mencintai atau menyukai persentasenya kayak bunga gitu loh. Menyukai bunga, siramlah, biarkan dia bertumbuh. Jangan kau petik tiba-tiba layu dan mati. Nah, cowok-cowok posesif dan obses ini yang metik gitu loh. Maksudnya dari harusnya wanita kamu ini bisa bertumbuh, bisa Improve lebih gitu ya, iya. improve gitu tuh jadi terhambat karena kamunya gitu. Egoismenya. Dan itu tuh termasuk betul. yang toxic relationship menurut Yes, aku. Setuju. Iya, karena menurut aku good atau mutualisme relationship itu kan ketika kalian saling support, ya kan, saling menjaga satu sama lain, membebaskan dalam arti untuk hal saling bertumbuh. Iya, gitu. saling bertumbuh. Ya nggak sih Ci? Setuju aku. Karena aku juga lagi di proses itu teman-teman. Saling bertumbuh ya? Iya, saling bertumbuh, Serunya. support. Kalau kalian guys kalian boleh banget komen di kolom komentar cerita relationship kalian kayak apa, terus channel kalian mau dibahas di podcast VIP Vibes boleh banget. Ntar kita bahas atau kalian mau berkenan untuk duduk bareng kita di sini juga bisa. Gitu. Dan kalau dalam pacaran itu satu hal yang gimana ya, plus minus gitu loh. Kalau dalam segi perasaan ya, maksudnya pasti ada rasa kayak memiliki gitu, tapi tuh sebenarnya tuh belum memiliki secara sepenuhnya. utuh. Iya betul sekali. Pasangan kamu tuh punya jalan hidup sendiri gitu. Mungkin kita sebagai pasangan tuh cuma punya hati gitu, hatinya, pikirannya, cuma tuh jalan hidup orang tuh kita nggak tahu. Betul. Iya, bahkan ini pengalaman aku pribadi guys. Waktu itu aku pacaran lumayan lama sama seseorang, terus harusnya aku tuh dapat beasiswa di salah satu kampus ternama. Wow. Enggak, karena mungkin aku baru mengenal arti cinta, masih bucin lah ya, masih bebego. Bucin lah ya. Masih bebegoan. Akhirnya tuh aku nggak ambil. Wah, beasiswa itu aku nggak ambil karena ya pacarku nggak mau LDR gitu. Aduh. Dan aku setelah bertahun-tahun lamanya, udah 25 tahun sekarang, udah sadar udah nggak. Maksudnya udah settle dalam pemikiran ya. Gila ya gue bego banget ya dulu gitu loh. Kok gue sadar ya? Iya, ternyata tuh orang gak jadi suami gitu. Malah sama yang lain begitu. Malah sama yang lain gitu. Kan kayak padahal banyak banget kesempatan yang harusnya aku diambil ya. Iya, aku deserve, akhirnya gak sama sekali karena ya gitu mikirin pasangan yang belum tentu. Iya betul. Bahkan one day Ci, kalau misalnya lu married gitu sama pasangan lo mau gak dilarang atau dikekang
Secara misalnya udah di rumah aja. Enggak, no. Udah nggak boleh kerja. No. Karena aku juga pribadi dan pasanganku ya kita selalu diskusi gitu. Jadi kalau dari awal memang kelihatan karakteristiknya itu pengekang, no. I will go away, aku akan mundur gitu. Bener banget. Dan lagi booming juga, sering banget lewat di kanal-kanal sosial media perselingkuhan. Ngeri, sedap ngebacanya. Tapi kalau aku personal ya, emang perselingkuhan itu tuh nggak dibenarkan sama sekali. Cuma kalau masih dalam pacaran, menurutku nggak aja sih kalau bertindak kayak suami istri, ngerti nggak? Betul. Misalnya viral-viralan, kalau emang udah suami istri mungkin mau mengasih sanksi sosial nih kepada si pelaku perselingkuhan boleh aja. Cuma kalau masih dalam segi pacaran udahlah guys. Kalian udah lepasin, berarti Tuhan tuh nunjukin dia gak pantas buat kamu gitu. Udah cari yang lain. Masih banyak guys. Masih banyak. Laki-laki di dunia ini. Siapa tahu kalian dapat orang Turki. Who knows? Iya kan, yang bener banget. Lepas dari situ tumbuh lagi 1000 kan. Betul itu. Dan aku juga punya pengalaman, tapi bukan pengalaman aku pribadi, pengalaman temenku. Jadi dia pacaran tuh lumayan lama. Selama pacaran ini, si suaminya ini sering banget selingkuh. Waduh. Misalnya selingkuh dimaafin, kasih janji-janji palsu lah. Kan kalau cewek-cewek dengar kata-kata manis lu ya, say gitu. Sampai akhirnya menikah, punya anak, dan terjadi lagi tuh. Sampai sekarang tuh teman aku tuh kayak udah capek sendiri ya, capek sendiri. Pasti, Jadi menurut aku ya kalau dari pacaran tuh kan waktu kita nyeleksi orang. Menurut aku pas di momen-momen itu tuh kalian tuh harusnya udah tahu nih orang tuh pantas enggak gitu. Ya enggak sih, kalau udah selingkuh sekali, oke lah mungkin hilaf ya. Ada kata-kata gue hilaf gitu. Udah 2-3 kali udah ninggalin gak sih? Ngapain lo lanjut gitu ya? Gak banget. Karena itu akan menjadi habit darah daging yang kayak udah keputer aja gitu di otaknya. Gue selingkuh. Yes, setuju. Daripada tingkat perceraian makin tinggi, Gen Z sekarang udah banyak merit, banyak juga yang pisah. Iya, banyak juga yang pisah. Di pengadilan itu banyak sekali surat-surat perceraian karena perselingkuhan. Betul sekali. Gitu sih Ci. Kalau menurut kamu gimana? Bener kan? Seleksi jadi, pas pacaran. Betul sekali teman-teman. Kita harus menyeleksi laki-laki dan laki-laki juga harus menyeleksi perempuan. Bener. Bukan dari perempuannya aja gitu. Laki-lakinya juga harus. Gitu. Kalau HTS masuk hubungan toksik gak? HTS hubungan tanpa status. Tanpa status. Tapi hubungan. Tapi Aduh, gimana nih teman-teman? Tapi gak pakai status. Gimana nih teman-teman? Waduh. Pusing-pusing. Waduh. Aku tahu sih kalau kamu. Pasti kamu pasti akan menjawab toksikan. Beda banget sama aku. Menurut aku itu gak toksik. Oh gak toksik ya? Gak toksik sih. Karena gini. Versi Aci dulu deh. Versi Aci. Kalau menurut Aci toksik kenapa? Kalau aku mungkin hubungan tanpa status ya. Itu sebenarnya balik lagi personal sih ya. Kita balik lagi ke personal. Kalau misalnya dari dua sisi ini juga gak masalah. Ya gak toksik gitu. Kalau salah satunya bermasalah, kenapa dia gak ngasih gue harapan ya? Kenapa dia gak nembak gue ya gitu kan? Ya itu berarti toksik. Salah satunya bermasalah, salah satunya overthinking gitu. Nah menurut gue gitu aja sih. Kalau menurut aku pribadi ya, HTS itu sih fine-fine aja. Karena ya gitu ya, mungkin aku tuh udah ada boundaries dalam diri aku kalau pacaran tuh gue bakal diposesifin, bakal dikekang dan lain-lain. Jadi aku tuh memilih HTS karena kalau HTS tuh lo gak ada hak untuk ngelarang, untuk ngebatasin gitu. Karena kan kita gak ada status nih gitu. Dan aku lebih leluasa aja bergerak gitu loh. Dan aku enggak menghabiskan waktu aku hanya untuk dia gitu. Paham. Misalnya nih 100% waktu aku tuh mungkin untuk HTS 30%, 70%-nya family, kerjaan, teman-teman gitu sih Ci. Betul. Apalagi nih Ci, menurut Aci yang hubungan itu toksik. Apa ya? Bisa menyebabkan ketoksikan. Intinya dari dua sisi ini nih tetap harus diskusi, itu hubungan sehat. Jadi kalau misalnya
dari satu sisinya suka diskusi, senang diskusi, tapi lawan mainnya, lawan pacarnya, hubungannya nggak suka diskusi, itu kan apa ya kata orang-orang itu bahasanya silent treatment gitu ya. Iya, silent treatment. Itu toxic sih menurut aku. Silent treatment toxic sih. Toxic ya, itu toxic parah. Toxic. No. Karena kita bukan cenayang guys, bukan dukun, Iya, nggak tahu. Nggak tahu. Dalam hati kamu Betul. apa yang kamu mau tuh nggak tahu, jadi komunikasikanlah. Betul sekali. Benar-benar komunikasi. Makanya penting banget juga cari pasangan yang komunikatif. Komunikatif, betul sekali Mbak. Iya, komunikatif yang cocok ya, maksudnya bukan yang komunikatif tapi nggak nyambung sama kalian. Carilah pasangan tuh yang ketika diajak ngobrol, diajak diskusi tuh kalian berkesinambungan. Iya, berkesinambungan, gitu. Betul sekali. Kalau dari Aci sendiri, tips and trick memilih pasangan biar terhindar dari ketoksikan apa? Nah itu, teman-teman tetap harus seleksi ya. Misalnya kita baru kenal laki-laki nih untuk perempuan ya. Karena kita perempuan nih kan. Untuk perempuan ya memang kita harus lihat dulu laki-laki ini dia gila perempuan gak nih gitu. Dia komunikatif gak? Dia suka diskusi gak? Kalau misalnya kita pribadi suka diskusi, ya kita harus cari yang setara, yang suka diskusi juga begitu. Benar. Intinya cinta itu harus setara. Menurutku pribadi ya Mbak ya, cinta itu harus setara. Begitu. Aku juga setuju. Setuju ya? Cinta tuh harus setara dalam segi Apapun, betul. Dari segi pemikiran, dari segi mindset, dari segi perilaku ya. Terus pastinya dari segi settle enggaknya juga betul. Harus setara gitu. Betul, itu juga salah satu biar gak ada terjadinya perselingkuhan Mbak. Oh ya? Iya, makanya kita menemukan yang setara. Jadi apa yang kita mau kita dapat, apa yang dia mau juga dapat begitu. Oke, nah ini lagi nih kalau misalnya pacaran tukar-tukaran sosmed. Nah itu menurutku pribadi nih, aku gak bisa bilang itu toksik. Karena balik lagi nih ke yang punya hubungan. Kalau misalnya mereka sudah berdiskusi, oh ya boleh sayang, ayo tukeran sosial media. Persetujuan? Iya betul. Nggak toksik, deal-dealan begitu. Jadi menurutku pribadi itu nggak tergantung lagi begitu. Benar. Berarti tergantung komunikasi antar kedua betul belah pihak. Sekali. Nah tukar-tukaran sosmed ini bisa terjadi toksik kalau salah satu sebelah pihak nggak setuju. Iya itu dia, dipaksa memaksa ya. Dipaksa memaksa, pokoknya tukar. Ayolah kamu ada apa nih? Iya. Kamu ada yang disembunyiin dari aku gitu kan. Gitu. Itu baru namanya toxic relationship. Betul sekali. Gitu. Oke guys, udah cukup? Cukup, kalau nggak dicukupin ini nggak bakal selesai sih menurutku. Iya kan, iya karena kan? Pembahasannya tuh selalu ngalir terus. Betul. Gitu. Tapi aku masih nggak percaya sih Aci nggak pernah masuk ke dalam hubungan toksik. Berarti kamu tuh cara mencari seleksi ya, sangat selektif berarti ya dalam pasangan. Bisa dibilang seperti itu. Ya. Okay. Jadi kalau aku misalnya udah ngelihat, wah ini nggak bagus nih, ya aku bakal lepasin. Big Emangnya no for me. Aci tuh ngelihat bagus enggaknya atau tipe aku atau enggaknya itu dalam PDKT? Betul, dalam PDKT, ya. Berarti PDKT-nya lama dong? Ya lumayan lama, kalau aku pribadi itu bisa sampai berbulan-bulan, 5 bulan, 3 bulan. Oke. Yes. Oh ya benar sih, karena tuh manusia itu menurut aku dia akan selalu menunjukkan versi terbaiknya nih sebulan 2 bulan. Betul Mbak. Betul. 3 bulan ke atas tuh dia baru menjadi pribadinya sendiri gitu loh. Jelek-jeleknya baru kita tahu. Dan ya balik lagi sih emang pasangan manusia itu kan gak ada yang sempurna. Cuma carilah yang celahnya paling sedikit. Betul. Iya gak sih? Betul banget. Yang bisa kalian tolerin juga. Iya yang kalian terima kekurangannya. Bener. Yang misalnya, ditutupi gitu. Bener, misalnya aku gak bisa tolerin kalau dia misalnya suka main sama teman-temannya sampai malam, nggak usah dipilih gitu, ya nggak sih. Tapi aku bisa tolerin dia olahraga sampai malam. Nah. Berarti kan kamu memilih yang ke hal yang positif. Betul. Oke deh, wow. Seseru itu pembahasan hubungan di
episode kali ini tentang toksik nggak toksiknya gitu loh. Ya nggak Ci? Betul banget nih. Jadi aku dan Aci berharap banget podcast ini, pembahasan itu bisa jadi sharing section antara kita dan teman-teman semua yang nonton. Bisa komen di kolom komentar. Betul sekali teman-teman. Nah siapa tahu next podcast kita bakal bacain pengalaman kalian gitu. Atau bahkan kamu bisa duduk bareng di sini. Betul sekali. So guys, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian semuanya VIP Vibes kali ini. See you next. Bye-bye.